Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, tahun 2020 akan segera berlalu dan kita akan menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Saya mengajak saudara untuk merenungkan beberapa hal menjelang akhir tahun ini. Yang pertama, saudara, di Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 16 dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang pertama saudara, menghargai waktu. Waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi saudara. Karena itu kita harus menghargai waktu yang ada dengan mempergunakan waktu untuk hal-hal yang tentunya positif, yang baik, yang berguna untuk Tuhan, untuk gereja, untuk keluarga, dan untuk diri kita sendiri. Amin. Apakah kita hanya memboroskan waktu dan membuat waktu yang kita lalui berlalu begitu saja tanpa ada nilai? Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, perhitungan akhir tahun. Apa maksudnya? Begini saudara, setiap tahun perusahaan akan mengadakan perhitungan di akhir tahun. Tentu laba dan rugi. Nah, di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-19 dikatakan begini, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudara, Tuhan pun akan mengadakan perhitungan dengan kita dari apa yang telah kita terima dari Dia dan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Apakah kita memberi keuntungan untuk Tuhan, untuk gerejanya, untuk pekerjaannya, atau kita merugikan Tuhan dan gerejanya, bahkan pekerjaannya? Itu yang kedua. Yang ketiga, di Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Di ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di ayat 14, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, yang ketiga saya mau katakan, lupakan yang lalu, songsong yang di depan. Amin. Waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Karena itu lupakan kegagalan pada masa lalu yang membuat Anda pesimis menghadapi masa yang akan datang. Lupakan juga keberhasilan Anda di masa lalu yang membuat Anda terlena. Tetapi yang saya mau katakan, lakukan yang terbaik hari ini untuk hari esok yang lebih baik. Amin. Yang keempat, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Setahun berlalu, setahun juga kedatangan Tuhan semakin dekat. Persoalannya adalah, siapkah kita untuk menyambut hari kedatangannya? Apakah kita sudah berdandan rapi untuk Dia seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Amin. Marilah kita semakin bergiat untuk Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus.
Jangan menjadi lemah, saudara. Sebab di dalam Ibrani pasal 10 ayat 37 dikatakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Amin. Karena itu saudara, mengakhiri tahun 2020 ini, mari kita semakin melekat lagi kepada Tuhan, semakin giat bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Kita songsong tahun depan 2021, Tuhan pasti menolong kita, pasti memberkati kita, pasti membawa kita kepada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Di akhir tahun ini Tuhan, kami merenungkan bahwa kehidupan kami jalani ini harus kami jalani bersama Tuhan, memperhatikan waktu, dan biarlah waktu yang akan kami lalui di tahun yang baru nanti adalah tahun yang memuliakan Tuhan, yang kami isi dengan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga banyak orang mengenal Engkau. Juga kami melupakan apa yang ada di belakang kami, apakah itu kegagalan ataupun keberhasilan kami. Tapi juga kami mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu untuk kali kedua yang sudah semakin dekat. Roh Kudus memampukan kami supaya kami senantiasa didapati menjadi anak-anak yang siap sedia, yang berdandan secara rapi, secara baik, yaitu dengan memuliakan Tuhan, mengisi hari-hari kehidupan kami dengan kehendak-kehendak Tuhan, sehingga kami semakin manis di pemandangan-Mu dan perbuatan kami semakin sedap didengar oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.